Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore sahabat RKDD. Kami bersama dengan tim akan mencoba untuk menggali sejarah Desa Kalisabuk. Desa Kalisabuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Pesugihan yang merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Cilacap. Nah, untuk lebih kita tahu lebih dalam bagaimana sejarah Desa Kalisabuk dan apa perannya di Kabupaten Cilacap, mari kita simak bersama dengan narasumber kita pada hari ini bersama dengan Pak Natam. Beliau adalah mantan perangkat Desa Kalisabuk yang sejatinya beliau ini tahu tentang sejarahnya dan tentunya beliau pernah juga mengalami atau sebagai pelaku sejarah di Desa Kalisabuk. Oke, Pak Natam bisa menceritakan kepada kami bagaimana awal mula terbentuknya Desa Kalisabuk yang Pak Natam tahu. Desa Kalisabuk itu desa yang dikelilingi oleh sungai Kalisabuk. Asal muasalnya itu Kabupaten Cilacap itu kan mau bikin pendopo, tapi ambil kayu itu dari Gunung Damarwulan oleh Tumenggung Cakrawerdaya. Jadi kayu itu 4 dari Gunung Damarwulan itu digeret lah pakai langsung sampai Kalisabuk, terus mampir ke Gebang itu ambil untuk bikin beduk itu di Kabupaten Cilacap langsung terus sampai finish di jembatan Brukmeseng termasuk Cilacap ya, Kelurahan Cilacap dari situ ya. Iya. Jadi diawali karena hasil dari geretan kayu yang dibutuhkan untuk pembentukan pendopo di Kabupaten Cilacap. Iya. Kemudian jadi serta-merta saat itu juga dikasih nama Kalisabuk gitu. Sudah ada penduduknya belum itu, Pak? Seperti itu sudah ada penduduknya. Sudah ada penduduknya, tapi belum ada nama desanya. Belum ada karena itu kan Kalisabuk. Gitu nggak? Iya. Tapi penduduknya masih sedikit. Ya. Kemudian karena ada sejarahnya seperti itu, kemudian ada yang memperkasai, yaudah wilayah ini dikasih nama Kalisabuk saja karena wilayah itu dikelilingi oleh sungai yang membentuk seperti sabuk gitu ya. Betul ya. Kemudian ini yang kira-kira dulu yang pertama kali memberi nama Kalisabuk itu prakarsanya siapa, Pak? Prakarsanya Kuwu Nurjadiah namanya. Oh, jadi beliau ini yang iki dijenengi baik Kalisabuk kayak gitu. Betul ya. Kuwu Nurjadiah gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, itu Pak Nurjadiah itu saat itu tokoh apa atau apa gitu, Pak? Ya, termasuk tokoh, jadi kan lurah gitu. Iya. Oh, enggak, maksudnya sebelum memberi nama Kalisabuk itu beliaunya itu tokoh apa, atau memang orang yang sakti, atau memang seseorang yang sudah memang sangat dihormati oleh penduduk setempat itu? Orang yang dihormati juga orang itu ya sangat karena ya sakti lah gitu, Bu. Iya. Gitu ya, Pak ya. Penembahannya juga ada tuh di sebelah sini. Oh, penembahan. Iya ada. Ya. Gitu ya. Namanya Kuwu Ciku. Ciku ya. Begitu Pak Nurjadiah itu memberi nama, kemudian istilahnya kalau wilayah kan berarti butuh pimpinan. Iya betul ya. Nah, pimpinan itu Pak Nurjadiah itu sendiri ya aku yang jadi pimpinannya, atau memang masyarakat yang mendorong beliau untuk menjadi pimpinan? Itu masyarakat yang mendorong untuk menjadi kuwu, jadi pimpinan gitu. Ya. Istilah kuwu itu memang dari dulu-dulunya itu memang kalau kades zaman sekarang, kalau dulu itu istilahnya iya zaman dulu ya. Gitu ya. Berarti Pak Nurjadiah ya. Iya. Terus setelah berarti berapa lama nih Pak Nurjadiah? Pokoknya menjabat itu ulang tahun Cilacap tahun berapa Ibu? Ada keberapa sekarang? 400 berapa ya?
Kemarin kan di ulang tahun itu, Ya, itu bersama dengan itu. Oh, Kira-kira bareng iya. berarti. Kali Sabuk dengan Kabupaten Cilacap itu berarti bersamaan. Iya ya? bersama aja, jeda sedikit lah, sedikit aja. Sekitar berapa lama Pak? Maksudnya tahunnya sama? Iya, Tahun. ya kira-kira 1 tahun lah bedanya. Oh, jeda 1 tahun, Iya. tapi tanggalnya sama? Iya sama. Ya. Ya. Terus berapa lama beliau Pak Nur Zakiyah itu, Pupu Nur Zakiyah menjabatnya? Itu lama sekali Bu. Lama lah, pokoknya nggak ada batasnya itu. Terus sampai tahun berapa itu ada gantinya lagi, namanya Nur Yaman. Nur Yaman. Iya. Nah itu beliau diganti Pak Nur Yaman karena saking sepuhnya, atau memang ada yang mencoba untuk mengganti, atau memang meninggal? Karena sudah sepuh Bu, jadi istilah pergantian lah sama yang lebih muda gitu. Ya. Gitu. Nah Pak Nur Yaman itu orang mana Pak? Ya orang Kali Sabuk asli. Di rumahnya itu di Jalan Stasiun, di depannya Pak Joko. Oh berarti masih satu ini, satu wilayah ya. Pak Nur Zakiyah kan sini ya, iya, di sebelah sini. Kemudian Pak Nur Yaman juga masih, istilahnya masih satu daerah. Iya, satu daerah, satu desa. Ya, nah itu lama juga Pak? Itu juga lama Bu. Sekitar berapa tahun? Ya itu pokoknya sampai Pak Sukemi itu menjabat juga. Pak Sukemi jadi kepala desa kan 37 tahun. Oh, Pak Sukemi itu yang pertama kali dengan sebutan kepala desa ya? Iya betul, iya. Berarti yang kuwu itu hanya 2 orang? 2 orang, Pak Nur Zakiyah dengan Pak Nur Yaman. Oh iya. gitu ya. Kemudian diganti sama Pak Sukemi. Iya. Kades gitu. Kepala desa. Nah itu kalau kades berarti zaman dulu itu udah pemilihan atau apa? Waktu iya sudah pilihan Bu. Kalau Pak Sukemi pilihan. Iya pilihan. Pak Nur zaman dulu, Pak Nur Yaman ya? Pak Nur Yaman itu? Ya juga pilihan juga. Pak Nur Yaman pilihan juga. Iya. Tapi kalau nggak seperti sekarang itulah cara berapa kan gitu. Iya. Paling beda itu Pak Nur Zakiyah itu ya, tanpa pilihan itu ditunjuk oleh masyarakat. Iya. Pak Sukemi kemudian selama 37 tahun. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sutiman. Pak Sutiman. Sutiman itu kan istilah PJ lah, tapi lama itu 9 tahun Bu. PJ selama. Iya, karena dia dari tentara dulu kan, tunjukkan dari tentara jadi PJ kepala desa. Iya. Iya. Nah itu menurut saya Pak Nathan. Dulu pendopo, kalau sekarang kan balai desa ya. Dari dulu Pak Nur Zakiyah itu pendoponya itu juga sudah di sana atau belum? Nggak ada di rumahnya, di dekat perumahan itu. Di rumah, iya di rumah Pak Nur Yaman. Waktu zamannya Pak Nur Yaman? Ya juga di rumah Mas. Di rumahnya Pak Nur Yaman atau di rumahnya Pak Nur Zakiyah? Bukan, rumahnya Pak Nur Yaman, Pak Nur Yaman. Kemudian setelah Pak Sukemi baru dipindahkan atau masih di rumahnya Pak Sukemi? Pak Sukemi masih di rumahnya Pak Sukemi. Oh. Terus tahun 74 itu kan pergantian ya Bu, bikin balai desa itu. Oh. Iya. 70 berarti itu masa pemerintahnya siapa Pak? Pak Sutiman menjabat itu. Kartiker, iya. Kartiker itu yang tentara itu. Iya. Harus dipindahkan ke bikin balai desa ya. Itu konon kalau balai desa itu tanahnya siapa Pak? Itu tanahnya Pak Majukiran. Pak Majukiran itu ya mertuanya Pak Ripan. Itu dihibahkan atau bagaimana? Itu tukar guling. Tukar guling. Iya. Jadi dari aset desa yang dimiliki, kemudian tukar guling dengan miliknya Pak Majukiran. Iya, Majukiran. Kemudian setelah Pak Sutiman? Pak Sutiman terus Pak Haji Ali Benabu. Oh, Pak Haji Ali Benabu. Pak Haji Ali Benabu itu 19 tahun. 19 tahun. Lama juga. Lama, iya. Kemudian Pak Haji terus Pak Haji Rohmatnya. Pak Haji Rohmat selama 14 tahun. 8 dengan 6 ya. Iya. Baru Pak Ripan. Terus Pak Ripan sekarang ya. Iya. Bisa diceritakan ke kami sejarah yang pernah terjadi di Desa Kali Sabuk
mungkin Pak Natam pernah mendengar atau bahkan Pak Natam sendiri pernah mengalaminya. Ya pernah mengalami Bu. Waktu tahun itu kan Kali Sabuk sering banjir Bu. Tahun 91-92 itu ada pelebaran sungai. Pelebaran Iya, sungai. yang tadinya hanya 4 meter jadi 12 meter. Untuk menghilangkan banjir itu. Karena dari desa Kali Sabuk itu termasuk daerah hulu. Pembuangan air dari beberapa desa, ya satu desa Ciwune, terus desa Dondong, desa Pelanjan, desa Karangjengkol, dan desa Pesanggerahan. Untuk pembuangan kali dari hilir ke hulu. Adanya proyek itu tahun 91-92. Dibikin yang tadinya 4 meter jadi 12 meter. Sampai mentok sampai perbatasan desa Karangkandri. Dan dari proyek tersebut alhamdulillah bisa mengurangi banjir ya. Iya betul, bisa mengurangi banjir, juga lahan pertanian bisa tanam karena dulu kan istilahnya ngembeng lah gitu, ngembeng banjir terus nggak bisa tanam, nggak bisa apa. Berkat adanya pelebaran sungai itu bisa produksi pertanian bisa meningkat. Gitu. Terkait ini Pak Natam yang tadi Pak Natam ceritakan, itu kan ada Panembahan ya waktu itu betul, dulu. Ya. Cuma kayak saya pribadi gitu itu sepertinya belum pernah mendengar ada Panembahan itu. Mungkin Pak Natam bisa menceritakan sejarah dari Panembahan itu, kemudian kok kenapa sekarang generasi sekarang kayaknya nggak mendengar lagi gitu loh Pak. Iya, waktu dulu zaman Pak Bau ya masih namanya Bau Kartas itu tiap sadran itu nyembelih kambing. Pak Bau itu berarti kadus nih kalau iya kadus iya, nyembelih kambing tiap sadran loh. Terus rakyat sekitar itu diundang Curugpungan di situ Bu. Karena Panembahan. Iya Panembahan itu. Panembahan kan ada 2 Bu di sini. Satu Panembahan Pengilon sebelahnya Pak Prayit, itu ada Panembahan Pengilon namanya. Nah kalau Panembahan yang di Pak Prayit itu Nun Sewu, itu tokohnya siapa itu yang istilahnya dijadikan? Waktu itu Pak Abu Wardi. Itu siapa Pak? Pak Wardi itu penduduk situ. Yang istilah Nundal Wetah lah. Yang istilah juru kebunnya itu. Itu sama juga. Juru kebunnya Pak Nur Zakia. Bukan Panembahan Pengilon. Kalau sini itu Pak Kartadi namanya. Juru kuncinya ya. Terus masa itu terus juru kuncinya ada lagi Bu, yang namanya Bu Ngatinem sebelah rumah sebelah sana. Juru kunci. Iya. Terus sana Pak Abu Wardi tiap bulan sadar itu mengadakan istilah syukuran lah, kepungan itu nyembelih wedhus gitu loh, kambing ini nyembelih. Nah Nun Sewu, Panembahan setahu saya Panembahan itu kan berarti satu tempat di mana dijadikan untuk mengingat sesuatu, mengingat seseorang. Nah itu maksudnya Panembahan itu dalam rangka apa itu Pak? Ada penambahan itu? Penambahan itu petilasan dari orang yang sakti dulu lah Bu, yang singgah di situ loh. Yang di Cikuwu ini? Yang Cikuwu juga ya, di Panembahan Pengilon juga iya sama. Gitu. Iya. Terutama ini Pak, yang di Cikuwu ini itu Panembahan petilasannya Kuwu Nur Zakia. Jadi beliaunya itu dulu waktu masih hidup itu tempat tinggalnya di situ. Iya betul. Kemudian meninggal dan dimakamkan di situ. Iya betul ya, di Panembahan itu. Jadi untuk mengenang beliau sebagai tokoh yang sudah membuka istilahnya membuka desa Kali Sabuk. Dibuatlah Panembahan, kemudian setiap bulan Sadran itu masyarakat sekitar untuk menghormati beliau mengadakan tasyakuran gitu. Dan itu setiap tahunnya setiap tahun dulu tapi ya Nun Sewu Pak, saya yang ini
kayaknya belum pernah mengalami atau belum pernah mendengar gitu loh Pak. Itu memang kenapa kok bisa sampai hilang? Ya karena masyarakat sekarang kan sudah istilahnya apa ya, boleh dikatakan ya ABK lah istilahnya, nggak mau Sudah tahu ya. ini ya, nggak dilestarikan tuh masalah itu. Seolah-olah kayak itu sudah dihilangkan gitulah. Padahal itu nih sejarah dan ini Gitu ya. cikal bakalnya. Sejak kapan itu Pak? Mulai tidak ada istiadat atau istilahnya kebiasaan dari penduduk setempat untuk tidak mengadakan tasakuran itu. Ya tahun 95-an. Tahun Iya, 95 itu mulai tidak ada. Terus juga tadinya gunung juga Penomban itu digusur tuh, dihilangkan, tanah-tanah itu dibawa ke Cilacap untuk Pertamina, itu tanggul-tanggul Pertamina itu. Jadi konon ceritanya dulu di Panembahan itu adalah pegunungan ya Pak ya, Betul, bukan yang ya. seperti sekarang kan Udah datar gitu ya. Gunungnya juga tinggi, paling nggak 16 meter. 16 meter, lumayan tinggi ya. Berarti untuk mencapai ke sana harus ada usaha ini ya Pak ya. Iya betul ya. Itu kan juga pakai tenaga manual tuh. Membuat gunung dibuat. Maksudnya gugur itu loh. Membuang yang itu ya. Istilahnya yang tadinya Panembahan 16 meter tingginya, kemudian sekarang yang sudah datar seperti ini pakai tenaga manual, bukan pakai alat yang iya, pakai manual. Ya sebagian ada yang pakai itu, tapi kebanyakan 95% ya manual. Nah itu yang Penambahan satu lagi yang Penambahan Pengilon. Nah itu istilahnya karena menghormati siapa Pak? Ya karena petilasannya siapa? Petilasannya dari namanya siapa tuh ya tuh. Pokoknya adanya itu Pengilon lah Bu. Itu kan ada simbolnya liring gali, sawung sawungan, berarti berupa ayam sawung gali. Atau sih pun apa Pak? Sawung gali itu jago yang kuat gitu. Itu sejarahnya itu Pembayaran Pengilon itu. Nah itu yang berarti ada makam kan di situ ya Pak? Ada. Ya? Ada. Ya. Nah yang dimakamkan di situ itu tokoh apa di Kalisapuk sehingga dibuatkan Panembahan itu? Itu Pak? Kononnya dari orang dulu itu yang sekti loh di situ ya, setengah wali lah gitu. Ya, punya andil dalam pembangunan di Desa Kalisapuk, dalam pembukaan Desa Kalisapuk atau apalah yang ada hubungannya dengan Kalisapuk. Itu ya punya, itu bisa membantu lingkungan maksudnya keamanan dan seterusnya ada gitu. Untuk keamanan. Tapi sekarang juga sudah musnah, sudah dihilangkan. Sudah musnah juga. Sudah ditempati rumah hilang. Tapi yang istilahnya yang benar-benar menjadi harusnya monumental itu harusnya ya ini Cikuwo ya, karena di situ adalah sejarah di mana orang yang pertama kali memimpin Desa Kalisapuk. Betul ya. Gitu ya. Juga sampai sekarang Bu, bukan karena apa ya, istilahnya klinik apa ya. Kalau ada pilihan kepala desa dari mana-mana itu ada yang datang gitu loh Bu. Iya. Nah, Nun Sewu Pak, itu kan dulunya gunung ya, Panembahan itu ada di gunung. Kemudian tadi yang diceritakan istilahnya dikeruk ya, dikeruk otomatis ya. Logikanya berarti makamnya Pak Nur Zakiah dibongkar dong Pak? Iya betul ya. Dibongkarnya. Nah itu berarti benar-benar sama sekali dah hilang ya, udah nggak ada. Itu kebetulan tanahnya dia masih punya Pak Kadus ini, Pak Kadus Mujibi ya, namanya ayahnya Pak Mujibi. Nun Sewu, apa tidak ada keturunan dari Pak Nur Zakiah sendiri dengan saat ini itu? Itu tidak ada keturunan karena tidak punya anak Bu. Tidak punya anak. Iya, ada keturunan. Itu hilang benar-benar. Iya hilang benar ya, secara itu hilang. Itu juga datang itu pendatang Bu. Asal usulnya ceritanya orang dulu itu dari Purworejo, Nur Zakiah itu. Ini orang seperti benar.
Itu ceritanya orang itu itu. Pak Natam bisa Iya, Bu. disampaikan kepada kami, ini yang terakhir nih Bapak ya, Iya, harapan Pak Natam selaku warga Desa Kalisabuk, juga sekaligus mantan perangkat Desa Kalisabuk yang sudah berjuang selama berapa tahun Pak? 33 tahun. Luar biasa, 33 tahun ya Pak, Iya. berjuang untuk Kalisabuk ya, Betul, sebagai ya. kasih pemerintahan yang mungkin dulu nggak ada apa-apanya ya Pak ya, jauh sekali dengan yang sekarang. Ya, nggak ada apa-apanya, memang berjuang melulu gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan pada kami Pak, Ya. harapan Pak Natam Ya, saya Desa Kalisabuk. Ya, saya harapkan untuk pemerintahan yang akan datang mudah-mudahan sih aman, jujur, dan menimbulkan istilahnya menggali potensi-potensi yang ada juga. Sekarang kan sudah boleh dikatakan masalah IT itu yang ditingkatkan itu. Satu kedua kalinya juga masalah pemasukan dari desa itu ya, pertanian supaya maju, juga masalah pembangunan ya, alhamdulillah sekarang sudah boleh dikatakan mencakup 99% lah. Jalan tidak ada yang berupa tanah, sudah dicor dan juga sudah diaspal. Juga pertanian ya memang ada lah, 30% itu memang pertanian tak ada hujan. Jadi kesulitan Bu, masalah caranya menanam itu bagaimana, cara pengairannya itu juga susah. Juga minta yang ke depan itu bisa diatasi ya, supaya Desa Kalisabuk itu maju, makmur. Amin. Balkadun toyibatun warufur kufur, bisa meningkatkan pendapatan desa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Kalisabuk juga. Dan juga masalah peningkatan pekerjaan juga sudah cukup bagus lah. Saya anggap sudah cukup memuaskan. Juga sudah mencakupi keseluruhan, sudah bisa dilaksanakan gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan lagi lebih meningkat lagi Bu. Satu keluarganya kan perangkat desa sekarang sudah pintar-pintar lah, sudah canggih, sudah menguasai IT, perlu ditingkatkan lagi ya, biar tidak ketinggalan sama desa-desa yang lain. Cukup pisan sih bisa istilahnya untuk bagus lah, untuk contoh lah untuk desa-desa yang lain, terutama Desa Kalisabuk itu cukup. Ya, informasi Pak Natam, tahun ini Desa Kalisabuk IDM-nya sudah menjadi desa mandiri Pak. Oh gitu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan mohon doanya Pak Natam bahwa saya sebagai perangkat Desa Kalisabuk bersama dengan teman-teman yang ada di pemerintahan, mohon doanya supaya kami bisa istiqomah, amanah, kemudian dalam mengabdi, mempunyai jiwa mengabdi seperti Pak Natam yang sudah merintis, nggak ikut merintis Desa Kalisabuk sampai dengan seperti ini. Iya. Oke, sahabat RKDD, demikianlah wawancara kami pada hari ini, menggali sejarah Desa Kalisabuk dengan narasumber beliau Pak Natam, seorang mantan perangkat Desa Kalisabuk. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.